hari, lintasan lari komplek perumahan Royal Sumatera ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai individu dengan beragam latar belakang serta tujuan yang berbeda. Namun, apakah kalian tahu bahwa dalam dunia lari terdapat kelas sosial sesama pelari? Tanpa mereka sadari, para pelari ini sudah mengambil andil dalam berbagai kelas sosial di sana. Beberapa waktu belakangan kami memperhatikannya, ternyata kami menemukan bahwa postur tubuh, pakaian, sepatu, hingga perangkat yang dikenakan secara tak langsung menyampaikan status sosial mereka. Dan hal ini hanya disadari oleh mereka yang menekuni dunia lari. Kali ini kami ikut melakukan kegiatan yang sama dengan pelari yang ada di kompleks tersebut. Mengamati secara langsung akan membantu kami untuk lebih dapat mengetahui serta memahami dunia lari. Diangkatnya topik tentang kelas ini juga bukan untuk membandingkan, namun bagaimana tubuh bisa menjadi simbol identitas, pengalaman, bahkan sebuah gengsi dalam satu komunitas. Kali ini, kami berkesempatan melakukan wawancara bersama beberapa pelari yang kerap hadir di komplek perumahan tersebut. Wilayahnya gampang gitu. Di sini gratis masuknya. Kalau di sini banyak penduduk yang lari karena sini nggak culture semua gitu. Dari pace larinya, dari perform larinya bisa kelihatan gitu. Dari dia berlari, di mana kakinya duluan yang diturunkannya gitu kelihatan. Dia menggunakan bola-bola kaki saat dia berlari. Ini yang lebih dahulu kena ke tanah. Iya. Gini, kalau yang lama, ya terbiasa. Kalau pemula gini, keseringan gini. Kayak itu contohnya, kasih tunjuk. Yang mudahnya sih, lihat aja kakinya. Kalau kakinya ngangkatnya sedikit dari tanah, itu hanya menjaga stamina. Tapi kalau kakinya mengangkatnya tinggi dan jauh lemparannya, nah itu boleh dipertanyakan. Mungkin dia atlet atau proses diet. Jadi kan ada rencana untuk masuk angkatan juga. Jadi kan harus ditekan ke lari gitu aja. Untuk Berumur gitu. ada gitu dan mungkin gemuk ya. Kesadaran diri Kesadaran berarti diri. ya. Dengan umur yang 50 gitu kan. Wah. Otomatis kan timbangan gampang naik kan. Kalau saya sendiri enggak ya. Enggak. Bebas saja. Yang penting nyaman dan menyerap kan, karena kalau kita lari kan perlu bahan yang menyerap gitu. Tapi kecuali tujuannya mau cari sesuatu yang lain, yang pasti outfit penting dong. Ya. Wawancara ini guna menggali dan memperoleh berbagai macam informasi untuk penelitian ini. Kenyataannya, arena lari bukan hanya sekedar tempat olahraga saja. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, kami memperoleh 3 kelas yang ada di dalam dunia lari, yaitu mereka yang ada di kelas atas, yang dimana langkahnya ringan, posturnya tegak, gerak tubuhnya seimbang dan terlatih. Sepatu mereka bukan juga sekedar alas kaki, tetapi memang dirancang khusus untuk berlari. Jam tangan canggih memantau detak dan jarak. Mereka berlari bukan hanya dengan tenaga, tetapi dengan ilmu. Yang kedua ada di kelas tengah. Mereka yang telah jatuh cinta pada lari, tapi masih dalam proses mengenalnya lebih dalam. Teknik mereka mulai terasah, perlengkapan mulai ditingkatkan, juga ada semangat untuk berkembang untuk terus memperbaiki setiap langkah. Mereka adalah pelari yang sedang menempuh jalan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah mereka yang berada di kelas awal. Mereka juga baru memulai berlari. Langkahnya masih canggung, nafasnya mudah tersengal. Pakaian seadanya, sepatu pun mungkin masih dari lemari yang lama. Tapi tekad mereka tak kalah kuat. Di balik keringat dan keraguan, ada keberanian untuk mencoba. Beberapa dari mereka juga memposting kegiatan lari mereka di sosial media. Di dunia maya, penampilan atau kinerja lari bukan lagi untuk diri sendiri, namun diunggah, dinilai, dan dibandingkan, bahkan dijadikan persaingan. Likes, komentar, repost menjadi validasi status bahwa saya juga layak dihitung. Ini sering nggak upload ke media sosial? Atau Sering kemana dong. gitu? Biar apa? Tujuannya? Biar jadi apa gitu. Ada kayak seleb-seleb lari gitu lah. Lintasan lari bukan hanya tempat olahraga, namun ini juga merupakan sebuah ruang simbolik, di mana tempat status sosial dibentuk. Arena lari ini memang tempat publik, tapi makna tersiratnya sangatlah personal. Lintasan tak hanya merekam progres jejak langkah, namun ia mencatat setiap dinamika sosial. Di balik setiap langkah dan detak jantung, ada narasi status yang diam-diam berlari lebih cepat.
Untuk itu, memang kurang rasanya jika kita hanya melihat pelari dari tampak luarnya saja. Karena kesadaran inilah kami mengambil topik ini sebagai pandangan baru, di mana jika kita benar-benar masuk dan mengamati sebuah fenomena di sekitar kita, maka akan terdapat sebuah perbedaan di antara mereka yang terlihat di arena lari.